Sebelumnya suaranya seperti ini, terdengar kurang sensitif, kurang keluar gitu ya, kayak ada yang kurang gitu. Kemudian untuk clarity-nya juga kurang. Makanya banyak yang komplain ya. Kok saya udah pakai mixer, udah disetting kok suaranya masih kurang keluar. Ini apa yang salah? Dan setelah dikasih solusi sama Mas Ari, beneran suara mixernya, suara mikrofon Imam ini menjadi lebih enak, lebih mantap seperti ini. Ini rahasianya kenapa sih Mas, kok bedanya jauh banget ya? Settingan nggak ada yang berubah ya, gain, EQ, volume channel, semuanya tetap sama seperti yang tadi. Perbedaannya di mana? Solusinya di mana? Kenapa bisa menjadi seperti ini? Assalamualaikum Kernyes Mania. Ya, banyak sekali teman-teman yang nanyain, Mas, ini saya udah pakai mixer, udah pakai mikrofon Imam Toa ZM360 atau ZM370, kok suaranya masih belum memuaskan hati saya ya. Pelan, tidak sensitif, tidak keluar gitu, aura vokal dari imamnya itu nggak keluar. Itu apa yang salah? Atau saya harus beli alat apa gitu ya. Jadi teman-teman, rahasia perbedaan suara itu hanya gara-gara kabel ini. Saya tambahkan kabel ini kabel buatan saya. Jadi XLR dirubah menjadi Akai. XLR dirubah menjadi Akai dan kabel ini tidak noise ya, aman. Teman-teman bisa pakai dan dia bisa menambahkan gain sebanyak ini ya. Kenapa berbeda banget ya? Jadi ini akan saya jelaskan kenapa teman-teman wajib merubah konektor XLR menjadi Akai. Walaupun mixer ini bisa langsung colok Akai ya. Seperti ini. Tes 1, 2, 3 dicoba tapi suaranya pelan ya. Dengan settingan yang sama loh, settingan gain, volume, EQ sama, tapi suaranya berbeda jauh. Kenapa bisa demikian? Jadi teman-teman, ini perlu teman-teman garis bawahi sekali ya. Jadi di lubang mixer ini ada tulisan line in garis miring mic input ya. Jadi ada line input, ada mic input. Walaupun fisiknya satu, XLR combo, bisa XLR bisa Akai, tetapi di dalamnya di belakang fisiknya ini dia disolder ke rangkaian yang terpisah. Yang atas ini adalah kalau teman-teman colokin kabel XLR, dia akan masuk ke input balance ini. Kalau teman-teman colokin Akai, dia akan masuk ke yang bawah. Yang mana yang bawah ini dia akan masuk ke jalur high impedance input dan ada resistor pad di sana. Jadi suaranya pasti lebih pelan, kemudian suara treble-nya atau high frekuensinya juga akan ada yang kepotong karena berbeda ya. Mikrofon ini ya, mikrofon yang kita gunakan ini atau mikrofon genggam atau mikrofon apapun, biasanya dia adalah low impedance. Kalau teman-teman colokin di lubang high impedance input yang Akai inputnya mixer, maka suara frekuensi high-nya akan sedikit mendem. Tapi kalau teman-teman colokin di lubang yang besar atau di lubang yang XLR-nya, maka suaranya akan menjadi lebih full karena memang berbeda jalur. Walaupun fisiknya di mixer itu sama-sama menggunakan lubang yang ini ya. Kalau teman-teman colok XLR di sini, colok Akai juga di sini. Fisiknya sama, tetapi dia masuk ke jalur yang berbeda. Makanya rekomendasi saya kalau teman-teman pakai mixer selalu gunakan lubang XLR. Nah, di sini menjadi sebuah catatan penting buat teman-teman. Jangan pernah menyalakan pantom. Kalau teman-teman nyolokin mikrofon dengan jack TS atau jack Akai mono seperti ini ke input XLR, jangan pernah menekan tombol ini ya, jangan pernah ditekan. Wah, nggak sengaja ketekan, maka nanti phantom powernya akan konslet teman-teman ya, phantom power akan konslet. Nah, untungnya mixer ini phantom powernya itu di masing-masing channel terpisah dan kita bisa ambil tombolnya.
tombolnya ambil, jadi nggak ada orang yang akan bisa menekan tombol pantom di channel ini. Nah, ini disimpan aja, ditaruh di dompet atau taruh di locker sound systemnya. Jadi tidak akan ada yang menekan tombol ini. Kasih solasi ya, kasih solasi hitam, aman sudah. Berbeda dengan mixer yang lain ya, mixer seperti Yamaha, Behringer, itu kan tombol pantomnya satu untuk semua. Jadi kalau itu ditekan, ngalir semua pantom. Nah, itu yang berbahaya ya, jangan sampai ditekan. Kalau seperti ini kan enak ya, tidak mungkin ditekan. Tapi kalau nanti mikrofon mimbar itu perlu pantom, gimana Mas? Tinggal di on kan aja mikrofon mimbar yang perlu pantom. Saya punya mikrofon yang lain yang pakai pantom, mikrofon podium atau mikrofon ceramah, boleh dinyalakan. Yang penting yang ini, yang jacknya Akai mono ini tidak boleh dinyalakan pantom powernya ya. Itu saja. Pertanyaan berikutnya, kalau settingannya gimana Mas? Kan udah pakai kabel nih, jadi XLR ke Akai. Settingan mixernya bagaimana? Untuk settingan mixer, perhatikan ya channel ini, channel nomor 5. Untuk gain, ini teman-teman putar sampai suaranya itu keluar normal, tidak over, normal-normal aja. Yang penting suaranya udah kencang, udah. Kemudian untuk EQ-nya, ini saya biasanya nyetingnya gini, sa 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 sa. Oh, jam 3 enak, jam 3. Set di jam 3. Kenapa enggak? Kenapa takut-takut? Set jam 3. Kalau menurut teman-teman jam 3 enak ya, suaranya kerenyes-kerenyes. Kemudian untuk mid-nya kalau jam 12 kurang jauh suaranya, kurang keluar gitu. Saya mau angkat sedikit, tapi kalau kebanyakan dia cempreng ya. Tes la 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 la. Nah, segini jam 1. Keluar vokalnya tapi tidak menusuk telinga gitu ya. Jam 1. Kemudian low-nya atau bass-nya 2 jam 2. Saya setting jam 2 seperti ini. Karakternya udah enak, udah nggak usah pusing-pusing ya. Gitu aja. Untuk settingan grafik equalizer, kalau teman-teman punya mixer yang ada grafik equalizernya, itu mixer bagus ya, ada grafik equalizernya, teman-teman set seperti ini ya. Jadi suara yang tajam-tajam itu kita potong di sini. Jadi nanti suara ceramahnya empuk, walaupun si penceramahnya suaranya lantang ya. Assalamualaikum gitu ya, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap empuk. Rahasianya di sini ya. EQ-nya ini saya potong untuk low-nya biar suara bruk-bruknya itu nggak terlalu dominan. Ini teman-teman bisa potong 1,5 bar atau 2 bar atau minus 6 ini ya. Kemudian untuk 160, 400 sama, kita potong dia 1,5 bar. Kalau ruangan teman-teman itu terlalu menggaung gitu ya, 400-nya ini ditambahin potongannya. Kemudian untuk 1 kHz biasanya tidak saya potong, biasanya dipotong. Ini tergantung nanti ya resonansi ruangan. Nah, biasanya normalnya saya potong dia 0,5 bar ya, 0,5 bar. Jadi sedikit aja. Kemudian 2,5 ini 1,5 bar. Kemudian 6,3 ini kadang saya potong 1,5 bar, kadang saya potong 2 bar. Tergantung dari mikrofonnya. Kalau mikrofonnya itu suaranya terlalu bright ya, suara SS-nya itu tajam, ini potongannya saya tambah. Tapi kalau empuk kayak mikrofon ini cukup 1,5 bar. Kemudian 16 kHz ini tidak dipotong atau tidak di boost. Normal-normal aja di titik 0. Dan suaranya menjadi seperti ini. Untuk efek, saya gunakan efek nomor 12 di mixer Ultra 8. Efek nomor 12 ini menurut saya udah enak ya di mixer Ultra 8 ini. Tinggal kita putar aja efeknya yang ada di sini. Tes 1 2 tes 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 gitu ya. Kemudian settingan efeknya saya buat ini jam 2. Allahumma salli salatan
kamilatan wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi. Seperti itu ya teman-teman, cara mendapatkan karakter terbaik dari mikrofon Imam, baik itu yang model headset atau bandu seperti ini ataupun mikrofon jepit. Teman-teman gunakan kabel XLR ke Akai seperti ini. Buat teman-teman yang baru nongkrong di channel ini, video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam. Dan saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Krenyes.